Desi Rahmasari adalah seorang gadis muda yang berasal dari Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Desi dikenal memiliki paras yang cantik, kepribadian yang menyenangkan, serta sikap mandiri yang luar biasa. Sejak lulus SMA, Desi telah bekerja di pabrik pertanian PT BC di Kediri. Keputusan ini diambilnya agar tidak lagi membebani orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemandirian dan tanggung jawab yang dimiliki Desi membuatnya disukai oleh semua orang yang mengenalnya. Bukan hanya teman-temannya, keponakan-keponakan Desi, yakni anak-anak dari kakaknya, sangat menyayangi tante cantik mereka. Hal ini tak lepas dari kebiasaan Desi yang sering membelikan mereka jajanan dan mengajak bermain bersama. Selain itu, para tetangga dan teman-temannya juga menyukai Desi karena sikapnya yang ramah, supel, dan mudah bergaul, bahkan dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Desi Rahmasari sudah memiliki seorang kekasih bernama Andi Hermawan, yang akrab dipanggil Sinyo. Hubungan mereka telah mencapai tahap yang cukup serius. Bahkan keduanya telah merencanakan untuk menikah setelah Lebaran tahun 2024. Bahkan Desi dan Andi telah menetapkan tanggal pernikahan mereka. Kedua pasangan ini pun terlihat bahagia. Hal ini pun membuat Desi kerap berkunjung ke rumah Andi yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo RT 40 RW 11, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasi rumah Andi tidak jauh dari rumah Desi, hanya sekitar 400 meter. Para tetangga di sekitar rumah Andi sudah mengenal baik Desi. Desi yang kerap berkunjung ke rumah Andi sudah menjadi hal yang biasa di mata para tetangganya. Andi juga telah memperkenalkan Desi kepada anggota keluarganya, termasuk sang ayah, Pak Hadi Santoso, kakaknya Nova Susilo, serta paman dan bibinya, Pak Iwan Susanto dan Ibu Wiwi, yang tinggal bersebelahan dengan rumah Andi. Walau rumah mereka berbeda atap, namun mereka harus berbagi kamar mandi yang terletak di depan. Kehangatan keluarga Andi membuat Desi merasa diterima dengan sepenuh hati, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari keluarga. Hubungan Desi dengan Nova, calon kakak iparnya, juga cukup dekat. Nova yang kini berusia 28 tahun sudah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah ayah mereka, Pak Hadi Santoso. Kehadiran Desi selalu disambut dengan baik oleh Nova maupun anggota keluarga lainnya. Namun, akhir-akhir ini Desi semakin jarang pulang ke rumahnya sendiri karena kesibukan pekerjaan. Ia sering menginap di rumah teman-temannya, meskipun kadang terjadi sebaliknya, di mana teman-temannya yang menginap di rumah Desi. Pak Heru, ayah Desi, sudah sangat memahami kebiasaan putrinya ini. Ia tidak pernah khawatir meskipun Desi jarang pamit. Desi bahkan sempat tidak pulang selama 3 hari berturut-turut, sejak Rabu 21 Februari 2024. Meski begitu, selama Desi masih bisa dihubungi, sang ayah tidak merasa cemas. Baginya, kebiasaan ini sudah menjadi ciri khas anaknya yang dikenal mandiri dan penuh tanggung jawab. Heru percaya bahwa Desi tahu cara menjaga diri dan selalu berada dalam keadaan baik. Singkat cerita, pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024, seperti biasa Desi mengunjungi rumah sang pacar. Saat itu sang pacar Andi sedang pergi memancing ikan, dan orang tua Andi sedang pergi keluar rumah, sedangkan paman dan bibi Andi malam itu sedang berjualan nasi goreng seperti biasa. Sehingga kemungkinan kondisi rumah malam itu sedang sepi. Desi yang sendiri di rumah calon mertuanya itu berpapasan dengan calon kakak iparnya, yaitu Nova Susilo. Desi yang terkejut langsung mengumpat, sambil melemparkan kata-kata kotor kepada Nova. Nova yang saat itu juga terkejut mendengar Desi berkata kotor, malah menjadi emosi dan marah ke Desi. Hingga akhirnya mereka berdua cekcok sembari Desi masuk kembali ke dalam rumah pacarnya itu. Nova yang tak terima itu pun mengikuti Desi masuk sesampainya di depan kamar mandi. Tiba-tiba Nova mencekik leher Desi. Desi yang kaget pun sempat melawan dan memukul-mukul tubuh calon iparnya tersebut. Bukannya melepas, Nova malah mencekram lebih kuat, hingga calon adik iparnya tersebut kesulitan bernafas dan terkulai lemas.
Nova pun kemudian melepaskan tangannya dan membiarkan tubuh Desi jatuh di depan kamar mandi hingga terbentur dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kondisi tersebut, Nova bergegas meninggalkan rumah ayahnya dan segera pulang ke rumahnya sendiri dan membiarkan tubuh Desi tergeletak di depan kamar mandi. Sekitar pukul 10 malam, Pak Iwan dan Bu Wiwi, Paman dan Bibi Andi baru saja pulang setelah seharian berjualan nasi goreng. Mereka tiba di rumah sekitar pukul 10:15 malam. Namun, sesampainya di depan rumah, Pak Iwan yang hendak ke kamar mandi pun dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. Ia melihat sosok seseorang tergeletak di depan pintu kamar mandi. Dengan cemas, ia kemudian mendekat dan semakin dibuat kaget ketika menyadari bahwa sosok tersebut adalah Desi, calon istri keponakannya. Tanpa membuang waktu, Pak Iwan segera menghubungi Pak Hadi Santoso, ayah Andi, dan Andi Hermawan sendiri. Keduanya langsung bergegas pulang. Sementara itu, Pak Iwan juga meminta bantuan para tetangga untuk membantu menangani tubuh Desi yang tampak sudah tidak bernyawa lagi. Nova Susilo, kakak Andi itu pun terlihat berada di lokasi untuk membantu membawa tubuh Desi ke dalam rumah tanpa memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Para tetangga pun kemudian mendatangi rumah Pak Heru, ayah Desi, untuk memberitahu bahwa putrinya ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi rumah calon besannya. Pak Heru terkejut mendengar berita itu, meski awalnya ia hanya mengira putrinya pingsan. Setelah tiba di rumah calon besannya, tangis Pak Heru pun pecah. Setelah tahu jika anaknya sudah meninggal dunia, ia pun tak menyangka jika anak kesayangannya harus pergi untuk selamanya secepat ini. Tak hanya keluarga Desi, keluarga calon besannya pun juga turut merasakan duka yang mendalam sebab Desi yang telah mereka anggap seperti anak mereka sendiri itu harus pergi meninggalkan keluarga beserta calon suaminya. Orang-orang di sekitar mulai berspekulasi tentang penyebab meninggalnya Desi. Banyak yang menduga bahwa ia meninggal karena terpeleset di kamar mandi, mengingat kejadian serupa cukup sering terjadi. Dengan hati yang berat, Pak Heru pun kemudian membawa pulang tubuh putrinya untuk dimandikan dan dipersiapkan segala keperluan terakhir sang buah hati. Keluarga Desi yang sedang mengurus jenazahnya mulai merasa ada yang tidak wajar setelah menemukan beberapa luka mencurigakan pada tubuh Desi, terutama di area leher yang menunjukkan tanda-tanda penekanan. Tidak ingin mengabaikan kecurigaan tersebut, pada 25 Februari 2024, keluarga Pak Heru melaporkan temuan ini ke Polres Kediri. Tim kepolisian segera mendatangi rumah Pak Heru dan meminta izin untuk membawa jenazah Desi ke Rumah Sakit HVA Tulungrejo guna dilakukan autopsi. Sesuai dengan dugaan awal keluarga, hasil autopsi yang diumumkan pada hari yang sama menunjukkan bahwa Desi kemungkinan besar merupakan korban penghilangan nyawa. Autopsi mengungkap adanya bekas kekerasan di tubuhnya, termasuk tanda asfiksia atau kekurangan oksigen pada korban, yang menjadi penyebab utama kematiannya. Setelah menerima laporan hasil autopsi, pihak Polres Kediri langsung bergerak cepat. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian pada malam tragis tersebut. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim kepolisian yang sigap berhasil mengantongi nama yang diduga kuat sebagai pelaku penghilangan nyawa. Betapa mengejutkan, pelaku yang ditangkap ternyata adalah Nova Susilo, calon kakak ipar Desi. Keluarga pun kaget dan tidak menyangka jika Nova Susilo lah yang menghilangkan nyawa putrinya. Begitu pula dengan para tetangga yang awalnya menduga Desi meninggal, karena terpeleset itu ternyata korban penghilangan nyawa yang dilakukan calon kakak iparnya sendiri. Nova pun tidak bisa mengelak lagi setelah polisi mendatanginya dengan membawa sejumlah bukti hasil olah TKP dan hasil visum. Ia pun kemudian dibawa ke Polres Kediri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi, Nova akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian, dirinya merasa sangat marah setelah mendengar perkataan kasar dari Desi yang memicu emosinya sehingga melakukan tindakan fatal tersebut. Nova menyatakan penyesalan mendalam atas tindakannya tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Nova Susilo pun kemudian dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman maksimal hukuman penjara 15 tahun. Namun karena alasan tertentu pada sidang tuntutan JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara.
Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2024, lalu majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Nova Susilo. Gimana menurut kalian guys tentang kasus ini? Apa ia tersinggung hanya karena Desi mengucapkan kata-kata kotor? Ada beberapa sumber yang menduga adanya cinta segitiga antara Desi dan calon kakak iparnya tersebut. Kabar tersebut pun tersebar luas di lingkungan tempat tinggal pacar korban. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Nova sang calon kakak ipar ini seringkali bertemu secara diam-diam dengan Desi. Tak sampai di situ guys. Dikutip dari merdeka.com, kata Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama, Senin 26 Februari 2024. Ya benar sudah diamankan. Pelaku inisial NS dan masih dimintai keterangan. Pelaku merupakan calon kakak ipar korban, di mana korban hendak menikah dengan kekasihnya dalam waktu dekat. Pelaku melakukan penghilangan nyawa tersebut lantaran terpergok mengintip korban ke kamar mandi. Saat dipergoki, pelaku dan korban sempat cekcok dan melangsungkan penganiayaan hingga meninggal dunia. Motif lainnya masih kita dalami, jelasnya. Gimana guys? Komen di bawah. Terima kasih sudah mau mampir ke channel yang gak seberapa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat.